Baik Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memulaikan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita dengarkan susunan acara yang akan kita lewati siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua sambutan dari tuan rumah, dalam hal ini Ibu Pendeta Nyepri. Yang ketiga ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Winnie. Dan kemudian yang keempat bincang-bincang seputar pelayanan. Yang kelima istirahat, dan yang keenam penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Dan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nyepri Aningsela. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku tuan rumah dalam ibadah pertemuan bulanan yang boleh kita laksanakan bersama-sama pada siang hari ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi kita sekalian, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang sudah jauh-jauh datang dari tempat kita masing-masing. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita melakukan pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Dan hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. ibadah kita saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk kembali. Bagian yang pertama dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayat 21. Dan bacaan yang kedua dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, menandai segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan bahkan nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Nyata di siang hari ini dengan penuh sukacita, kembali Tuhan menghimpunkan kami satu dengan yang lain, bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan akan Engkau. Melandasi persekutuan kami pada siang hari ini, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Diberkati hamba-Mu, bahkan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, namun dapat mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami. Akan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman ketika kami boleh menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayat 21. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang kedua dari Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Sedemikian jauhlah bacaan kita. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terus memelihara dalam hidupnya. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayat 21, dan di Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang keempat, kita belajar dari tema kerendahan hati seorang pelayan. Kerendahan hati seorang pelayan. Bapak Ibu dan rekan-rekan pelayan yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu pepatah yang sudah sering, bahkan mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan ini atau sering kita dengar, bahkan disebut juga dalam Matius 12 ayat 33, yaitu dari buahnya dikenal pohonnya. Terlepas dari arti sesungguhnya, pepatah ini juga mempunyai kebenaran bahwa ada ciri khas tertentu, mungkin berupa warna atau berupa bentuk dan rasa yang membedakan dan sekaligus menunjukkan dari pohon mana buah tersebut berasal. Demikian juga kalau kita perhatikan keragaman budaya bangsa kita, masing-masing memiliki ciri khas tertentu. Jangankan keragaman budaya, misalnya kita yang hadir saat ini berbeda-beda suku, mulai dari cara berbicara sampai nama-nama yang kita gunakan. Lalu bagaimana dengan seorang Kristen, terlebih lagi seorang pelayan Tuhan? Adakah ciri khusus tertentu yang membedakannya dengan orang yang bukan pelayan Tuhan? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita masing-masing, tentu kita akan menjawab ada. Salah satunya nampak melalui karakter. Dalam bacaan kita menyebutkan ciri itu diantaranya adalah, atau salah satunya adalah rendah hati. Rendah hati sendiri sederhananya adalah karakter yang tidak sombong. Sombong adalah karakter yang menghargai dirinya secara berlebihan. Jadi rendah hati adalah orang yang menghargai dirinya sesuai dengan apa adanya ia, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, persoalannya adalah mengapa karakter rendah hati itu perlu dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan atau perlu dimiliki oleh seorang Kristen. Yang pertama, karena adanya aspek rohani. Aspek rohani ini kita baca dari Efesus pasal 4 ayat yang pertama, dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang dimaksud dengan panggilan di ayat ini yaitu status jemaat sebagai jemaat Efesus sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus.
yang telah menerima kasih karunia Allah, yang dulu jauh, yang sekarang dekat oleh darah Kristus atau pengorbanan Kristus. Status rohani tersebut terjadi bukan karena perbuatan baik atau kuat gagahnya kita, melainkan oleh kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Lalu apa kaitannya dengan rendah hati? Rendah hati adalah buah yang dihasilkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan harus melekat dalam diri seorang pelayan Tuhan. Rasul Paulus meminta jemaat Efesus dan para penatua di sana agar kelakuan mereka berpadanan dengan panggilan, bukan hanya semata-mata mereka harus hidup berbeda dengan cara hidup orang-orang di kota Efesus kala itu, karena di sana adalah tempat pusat penyembahan berhala, pusat ekonomi dan pusat kebudayaan yang tentunya secara dalam kehidupan sangat berpotensi menghasilkan orang-orang yang angkuh atau super cuek, egois, masa bodoh dan tidak peduli dengan urusan orang lain atau lingkungan sekitar. Tetapi juga ada alasan yang lain, yaitu wujud tanggung jawab dari panggilan Kristen. Pada akhirnya dengan menyadari aspek rohani di atas dari rendah hati, seorang pelayan Tuhan dapat dengan mudah menundukkan diri kepada Tuhan, memiliki kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan dan menaati kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupannya setiap hari, terlebih dalam pelayanan yang ia boleh lakukan. Yang kedua, karena adanya aspek sosial. Aspek sosial dari kerendahan hati ini akan mempengaruhi seseorang dalam pelayanan dalam dua hal, yaitu pertama, dapat memandang orang lain lebih utama. Artinya seorang pelayan Tuhan akan mampu melihat dan mengakui kelebihan orang lain. Ia akan menerima dengan senang hati kehadiran orang lain, sebagaimana Tuhan juga menerima orang itu tanpa merasa dirinya terancam oleh karena kelebihan orang lain atau sesama pelayan. Ia dapat melihat bahwa keberagaman dan kekayaan dalam tubuh Kristus sebagai hal yang indah, dan jika dijalin dalam suatu kerjasama akan menghasilkan sesuatu yang baik. Hal yang kedua, mengutamakan orang lain. Artinya seorang pelayan Tuhan bukan hanya memandang orang lain lebih utama, tetapi mampu untuk mengutamakan orang lain. Ia mempunyai juga kerelaan hati untuk memikirkan dan mendahulukan kepentingan orang lain, bukan mendahulukan kepentingannya secara pribadi atau kepentingan keluarganya saja. Ia tidak sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada akhirnya untuk lebih memahami makna rendah hati, mari kita sebagai pelayan Tuhan kembali mengenang akan pengalaman kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan bahkan juga telah memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Panggilannya bukan karena adanya unsur yang baik di dalam diri kita atau karena kita kuat, gagah dan hebat, tetapi karena Tuhan yang telah memanggil kita. Panggilannya bukan karena ada unsur yang baik dalam diri kita, tetapi semata-mata karena Allah memberi kasih karunia-Nya bagi kita. Jika begitu, adakah yang patut kita sombongkan atau adakah yang menghalangi kita untuk tidak rendah hati dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pelayanan yang kita lakukan? Karena rendah hati merupakan salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Sebab tanpa itu seorang pelayan Tuhan akan sulit menaati perintah Tuhan dalam kehidupannya, yang jadi hanyalah kehendaknya sendiri tanpa menaati apa yang Tuhan mau, apalagi menjadi berkat bagi sesama, terlebih
bagi orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau Yesus saja yang adalah Tuhan yang dan Juru Selamat kita yang mau rendah hati, bahkan rela mati sampai di atas kayu salib untuk memberikan kasih-Nya kepada kita, lalu pantaskah kita sebagai pelayan-pelayannya atau sebagai hambanya menjadi tinggi hati? Lalu apakah bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Atau apakah bedanya kita dengan orang-orang yang jauh daripada Tuhan? Jika rendah hati merupakan ciri khas seorang pelayan Tuhan, apakah ciri itu ada juga terwujud dalam hidup dan pelayanan kita? Dikembalikan bagi diri kita masing-masing. Pertanyaan ini, apakah jika rendah hati merupakan salah satu ciri seorang pelayan Tuhan, apakah ciri itu ada dan terwujud dalam hati dan pelayanan kita masing-masing? Mari kita menjawab dalam hati kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menutup kegiatan kita pada saat ini, kembali untuk kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita lakukan dan beritakan firman yang telah kita dengar dan kita terima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita telah selesai. Selamat siang dan shalom.